Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang perbedaan antara Shaolin dan Wutang. Wutang memang lebih tua dari Shaolin karena basisnya adalah pada kitab tentang perubahan I Ching yang usianya 5.000 tahun sebelum Masehi. Bahwa kita hidup harus berselaras dengan alam dan mengalir. Gitu. Nah, baru 500 tahun setelah Masehi, dari India datang seorang biksu bernama Bodhidharma atau Tatmotsosu ke Tiongkok sana dan membawa perubahan setelah melihat para biksu ini kok baca kitab, gitu, meditasi, kerja-kerja, gitu, beresin ruangan aja. Kalau begitu terus ya masih sakit kan. Dan juga harus belajar gerak badan. Nah, timbul pemikiran berikutnya, kalau kamu diserbu sama rampok, mau kemana? Polisinya jauh. Nah, dari situlah muncul bagaimana ilmu yang untuk hidup itu bisa diubah menjadi ilmu untuk bela diri. Bukan untuk membunuh, tapi supaya Anda tidak bisa dicelakai oleh orang. Atau Anda bisa menyelamatkan diri daripada dibuli atau dirampok oleh orang. Atau diserang oleh binatang. Atau diserang oleh penyakit. Baik itu penyakit karena hawa atau salah makan, salah cara hidup, ya, salah jalan lagi. Jadi, mengapa bangsa Tionghoa itu tidak pernah menjajah negara lain, ya, tapi lebih banyak menggunakan misi dagang. Karena dengan dagang itu kan ya kita ya, jual belilah, kita butuh apa ya punya apa, ya kita punya apa kita tukar dengan barter. Kemudian berkembang diciptakan uang sebagai media untuk nilai tukar kan. Nah, Tai Chi itu mempunyai kuda-kuda yang berbeda dengan Shaolin. Namanya aja ini kuda-kuda ini posisi ini disebut mahu, ya. Yaitu Anda persis seperti Anda menunggang kuda. Kuat tapi kuat. Lutut nggak boleh lebih jauh daripada jari kaki atau kurang. Paksa deh. Nah, Shaolin mengajarkan tegak lurus begini. Ini harus kuat. Karena itu kalau Anda lihat di dalam kubu, Anda disuruh begini, di sini dikasih cangkir atau apa, supaya kuda-kuda Anda itu benar-benar menancap begini. Ya. Semua kaku semua kan? Beton. Kalau maju juga kuat gitu ya. Semua seperti langkahnya mantap gitu. Nah, beda. Taiji menggambarkan sebagai pohon yang willow tree yang ditiup oleh angin. Jadi kuatnya ada di bawah, di atasnya lentur. Ya. Mengapa? Sehingga Anda bisa mengikuti perubahan, change itu. Nah, lalu
simbol daripada fleksibilitas movement ya. Jadi cara memandang Tai Chi ya, semua mengalir. Akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya. Ya, jadi beda. Kalau Shaolin titis, pukul tendang tepat, bertenaga. Nah, memang kemudian yang tampak di bawah mencuat adalah Shaolin memang menjadi ilmu yang terkenal sekali. Tapi pada saat Shaolin para jagoannya sudah usianya tua dan disatronin oleh orang hebat dari luar yang masih muda, ya akhirnya terjadi perundungan, terjadi dibully habis-habisan, dan akhirnya ada seorang anak muda yang bernama Chan Sanfeng atau Chiu Sambo yang nggak tega ya perguruan yang dibully itu, dia menyerang tanpa minta izin dari gurunya, dihajar aja sampai ya seperti sekarang juga ini dia hina sampai habis-habisan lah. Dan ketika dia disuruh masuk menerobos selangkangan daripada si yang nyatron itu tuh, orang muda yang dari luar. Nah, lalu dia akhirnya oleh sang guru dia diajarin jangan dilawan keras dengan keras itu, karena yang keras itu hanya bisa dilawan dengan kelembutan. Nah, ini yang menarik buat saya itu. Pemikiran itu ternyata ada di Jawa sih, dengan ajaran Surodiro Joyoningrat lebih lebur dening Pangastuti. Ya, jadi nggak tahu itu dari mana itu bisa apa itu Mas Takung atau memang apa alam ini memang mengkait itu. Karena kalau Anda ke Batu Jaya, Candi Batu Jaya di Karawang sana itu, ada satu candi yang pertama didirikan itu tahun 1150 lah, itu abad ke-12. Dan lalu tumbuh candi-candi lain yang disebut kompleks Batu Jaya. Nanti bahan-bahan peninggalan di situ ada barang-barang dari India dan dari Tiongkok itu, koin uang dan lain-lain itu. Dan itu menunjukkan bahwa di Nusantara ini sudah terjadi dialog peradaban yang ribuan tahun. Nah, apakah ini cross cultural fertilization yang terjadi? Kita mesti teliti lebih lanjut lagi. Dan kemudian terjadi juga di Muara Jambi di Sumatera sana, ya. Karena memang melalui air ini, lautan dan sungai-sungai Citarum, Cimanuk, apa segala itu terjadi pertukaran budaya. Karena orang mencari rempah yang ada di Nusantara ini, dan bersamaan itulah terjadi pertukaran wisdom. Nah, kita sedikit memberikan kilas balik tentang sebenarnya siapa sih Nusantara ini, dari mana asalnya tuh bisa sampai pada wisdom yang seperti ini. Nah,
yang terjadi, ya disitulah. Karena ini semua pada persahabatan, mengikuti dengan alam. Lalu di Shaolin itu muncul nyapu. Itu bisa jadi bela diri. Makanya ini kan gagang sapu. Pakai untuk tiap hari sapu. Tapi kan ini bisa dirubah jadi pentungan. Ya? Bisa dirubah jadi pedang. Bisa jadi ruyung. Ya? Nah ini yang apa? Jadi tidak ada niat untuk membunuh, tapi bisa dipakai untuk bela diri. Sapu. Ya? Napi pulang atau sapu yang tinggi. Seperti ini ya. Kan bisa jadi sapu tinggian atau pikulan ya. Ini bisa dipakai untuk toya ya. Ini bisa dipakai untuk latihan semua. Jadi menarik. Di timur ini memang timur lebih senang pada bisa hidup damai bersama dengan alam dan sesama manusia. Yang psikologi barat itu konsepnya pada salam kepada alam. Karena itu aku itu harus berkembang bertahap menjadi kami, kamu, kalian, dia, mereka. Tapi nggak sampai di situ aja. Menjadi kita. Ini yang disebut antroposentrik humanisme. Pusatnya manusia. Manusia menjadi penguasa dunia. Nah, di timur ini karena Jepang itu konsepnya adalah langit, bumi, dan manusia menjadi satu. Genre langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Maka dilalui saya ketemu bahwa di Nusantara ini ada pemahaman apa bapak angkasa, ibu pertiwi, bumi itu ada ibu bapak angkasa. Nah dari mana itu? Kalau ini ditemukan, maka paling tidak penduduk di dunia yang terbesar Tiongkok, India, dan Nusantara ini yang mencakup juga bukan hanya Indonesia, ini yang harus didengar juga. Sementara itu di barat juga sudah terjadi perubahan besar ketika Charles Darwin dengan teorinya survival of the fittest, seperti sperma yang terkuat yang bisa menguasai sel telur. Nah ini dia harus mengakui kebenaran tentang alam ini, bahwa alam ini terus berubah. Yang tetap adalah semuanya berubah, sehingga yang bukan yang pintar dan besar, tapi yang lembut dan lembut, yang bisa mengalami dan mengikuti perubahan itu. Ya, pantai dibilang semua terus menerus tiada henti. Ya. Kita akhirin dulu pembahasan kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dalam aspek-aspek yang lebih mendetail. Ya. Maaf.
begini, bergeraknya begitu ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.